Iya, shalom, selamat malam saudara, berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan ya sampai saat ini. Ya saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya mari kita mau terus sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kita mau bawa pujian penyembahan kita. Saudara ingat ya, hari-hari ini jangan terlalu takut berlebihan. Kita mau percaya sama Tuhan. Saudara yang sakit, saudara yang ada dalam beban berat, mari kita bersuka cita. Kenapa? Hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang, bikin sakit badan semua. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama yuk. Yes. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lebih lagi yuk. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang saudara. Yes, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lebih lagi katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lebih lagi katakan, hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah. Yes, mengeringkan tulang, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Biar musik saja saudara. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu, kata firman Tuhan, membuat wajah kita berseri. Tetapi hati yang sedih membuat muka menjadi muram. Dan biarlah kita mau jadi orang-orang yang terus menjadi pelaku firman. Apapun masalah, persoalan yang sedang saudara hadapi, terus katakan, Tuhan, kami mau bergembira, bukan karena keadaan kami, tapi karena janji firman-Mu memelihara kami. Yuk lebih lagi katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, amin, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang.
hati yang gembira itu obat yang manjur. Apapun keadaan kita hari ini, kalau hati kita bergembira, maka kita pasti kuat menanggung persoalan kita. Amin saudara. Kita mau terus melekat kepada Tuhan hari-hari ini karena hanya Dialah kekuatan kita. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk terus melekat kepadamu. Bawa kami untuk terus berpegang kepada Engkau, kepada janji-janji-Mu, ya dan amin atas hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau dalam hidup kami. Yesus, pegang erat tanganku, Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Pegang erat tangan, kami tak dapat hidup Tuhan. Yes, oh Jesus, amin. di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi mari berseru pada Tuhan. Yesus, pegang erat tangan, Pegang erat tangan kami ya ku Tuhan. tak dapat Kami hidup tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Yesus. Amin, amin, amin. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, Yesus, pegang erat tanganku, amin Yesus, amin, amin Tuhan. di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesus. Pegang erat tangan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami sendiri Bapa. Pegang erat tangan kami Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau di hidup kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami. Biar Tuhan mau terus tinggal di hidup dan di hati kami. Sungguh kami tidak bisa menjalani hidup tanpa Engkau Tuhan. Yesus, pegang erat tangan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Yesus, pegang Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, 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 pegang erat tangan kami. ku tak Kami dapat tak dapat di hidup. luar Amin kasih. Tuhan, amin. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tinggalkan aku,
Yes Lord, Engkau alasan selama ku hidup. Kau alasan kami hidup hanya untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami hidup untuk memuliakan-Mu. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu, Tuhan. Pimpin kami, terus pimpin kami ke dalam segala jalan kebenaran-Mu, Yesus. Engkaulah juru selamat dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah kebenaran bagi kami yang menerangi hidup kami untuk terus berjalan dalam jalan-jalan-Mu, ya Bapa. Mampukan kami, Tuhan, mampukan kami untuk ada dalam perkenanan-Mu sehingga kami bisa menikmati segala janji-janji-Mu. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari lebih lagi angkat hatimu, saudara, katakan pada Tuhan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari angkat imanmu, saudara. Katakan dengan iman, deklarasikan ini, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. angkat imanmu lebih lagi. Katakan pada Tuhan, Yesus, Engkau juru selamat di hidup kami, Tuhan. Yes Lord. dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setiamu, Engkau kebenaran, Kau sumber kebenaran. Haleluya, kami sembah Kau, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Kau Tuhan yang perkasa, Kau Tuhan sumber kebenaran. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus, Engkau
terus berkatakan kepada Tuhan, Engkaulah sumber kemenangan di hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kami tahu Bapa, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang membawa kepada kemenangan. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa lain yang dapat melakukan, hanya kuasa-Mu Tuhan yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kekuatan-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Biar anugerah-Mu tercurah atas hidup kami. Yang mulai merasa lemah Engkau kuatkan kembali, bangunkan kembali untuk terus berharap percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Lebih lagi saudara katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. terima kasih buat kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Bahkan Engkau terus setia berbicara kepada kami kebenaran firman-Mu. Kami semua mau buka hati Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami. Firman-Mu yang menyempurnakan iman kami. Bahkan firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami malam hari ini. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan kesaksian dulu bagi saudara. Dan kita percaya kesaksianlah yang akan menguatkan iman kita dan memuliakan nama Tuhan. Iya, shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terutama dengan anak saya yang berusia 13 tahun. Sudah SMP. Ada masalah di dalam masalah berkemih ya. Berkemih buang air kecil ya. Selama kurang lebih 2 bulan hampir setiap menit dia selalu berkemih buang air kecil. Tapi terkadang hilang dan akhirnya Bu saya putuskan untuk membawa dia ke rumah sakit. Pada hari Sabtu. Untuk cek sampai di rumah sakit dia disuruh dokter untuk cek urin. Dan hasilnya langsung keluar saat itu. Dokter bilang bahwa ini ada gejala, ya adalah tanda gejala kencing batu dan infeksi. Anak saya langsung menangis kaget Bu, karena anak saya ini kan masih kecil. Dokter bilang kami harus datang lagi hari Senin untuk cek di USG dan harus berpuasa. Singkat cerita, hari Minggu kami ibadah online. Ya, dan mengikuti ibadah online dan perjamuan kudus di rumah. Serta kami menumpangkan tangan buat anak saya ini. Saya hanya ingat firman Tuhan, Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Jadi saya perkatakan itu Ibu. Serta saya selalu bilang kepada anak saya, dokter kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu dokter di atas segala dokter. Karena dari dulu saya juga
kalau sakit Bu, puji Tuhan saya jarang bahkan tidak pernah ke dokter. Saya terima Tuhan Yesus dalam hidup saya dan menjadi hidup yang baru. Saya selalu memperkatakan dokter saya adalah Tuhan Yesus. Saya juga berjanji kepada Tuhan apabila hasilnya nanti kabar baik, maka saya akan bersaksi kepada Tuhan. Dan puji Tuhan dengan iman Bu, hari ini Senin, jadi ini kesaksian dikirim hari Senin ya. Hasil USG keluar dan anak saya dinyatakan bersih. Bahkan tidak ada sama sekali batu atau infeksi. Tuhan Yesus memang sangat-sangat luar biasa, baik dan dahsyat Bu. Ya, sebenarnya saya juga banyak kesaksian sejak saya terima Tuhan Yesus. Bahkan saya banyak suka duka Bu dalam mengikut Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan Ibu sekeluarga. Salam sehat selalu buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati, amin, amin. Ya, bagi orang yang mau percaya dan terus berserah pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan asalkan kita tetap berharap dan percaya. Saya ingin membacakan satu kesaksian lagi buat setiap kita. Shalom Ibu Debbie, saya mau kesaksian sedikit. Ya, saya tahu dan mengikuti mesbah doa itu dari mama saya. Saya bingung Ibu ini mau bersaksi mulai dari mana ya. Haleluya. Tapi saya senang sekali Bu, ya karena sekarang Tuhan memulihkan keluarga saya. Bahkan sekarang suami saya sudah mau ke gereja, puji Tuhan. Suami saya juga sudah mau ikut mesbah doa, puji Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan Bu, ya, dan itu semua di luar dugaan saya, amin. Saya berterima kasih Tuhan karena pergumulan saya satu persatu mulai Tuhan jawab buat kami sekeluarga. Sekali lagi terima kasih Ibu, Tuhan berkati ya. Amin, amin. Saudara, saya percaya Ibu mengalami sukacita yang luar biasa karena pergumulan agar keluarga bertobat. Ya, bahkan sejak mendapat kiriman kesaksian, kiriman mesbah doa dari mamanya. Ya, lalu akhirnya mulai bergabung di mesbah doa dan puji Tuhan sekarang suaminya ikut mesbah doa juga. Bahkan sekarang suami sudah mau ke gereja. Ya, bagi para istri yang ada di luar sana, mungkin hari ini suamimu belum bertobat, tetaplah setia. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita mau terus setia berdoa, selama kita mau mencari Tuhan ya. Saya yakin dan percaya istri-istri akan dipakai Tuhan untuk memenangkan suaminya. Karena itu tetaplah bergumul, tetaplah setia, tetaplah percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita mau membayar harga, maka suami-suami yang belum bertobat ya, Tuhan memperhitungkan doa istri-istri. Tuhan memperhitungkan doa kita yang berseru kepadanya, apalagi kita meminta sesuatu untuk kehendak Tuhan, yaitu pertobatan suami kita, maka Tuhan pasti akan menjawab. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, kemarin kita sudah membaca dari Yeremia pasal yang ke-44. Ya, 2 hari yang lalu kita sudah sampai di Yeremia 44 ya, tentang ya bagaimana nubuatan terakhir dari Yeremia di Mesir ya. Jadi pada waktu itu saudara kalau masih ingat ya, itu di sana Tuhan berkata bahwa di sana Tuhan berkata bahwa aku ya akan menghancurkan mereka ya, bahkan akan mendatangkan pedang, kelaparan. Karena apa saya tertarik kemarin tuh dengan Yeremia 44 itu. Kemarin kita sudah sampai di 14 sih, hari ini yang ke-15, tapi saya pengen baca buat saudara ya yang ayatnya ke-9. Ya, di sana Tuhan berkata kepada mereka, ya sudah lupakah kamu?
Ya, sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyang? Ya, ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang di sana kemarin, mereka tidak remuk hati. Sampai pada hari ini mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Kenapa Tuhan akhirnya terus menghukum ya bangsa ini? Karena mereka tidak remuk hati. Apa itu remuk hati? Hancur hati. Ya, bangsa ini tidak hancur hati di hadapan Tuhan. Mereka terus melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan, tidak ada penyesalan ya. Enggak remuk hati, hatinya itu tidak hancur, datang sama Tuhan berkata ampuni kami Tuhan. Tuhan itu tertarik dengan hati yang hancur ya, yang diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya, itulah persembahan yang berkenan, hati yang hancur, jiwa yang remuk. Ya, karena itu saudara, mari kita senantiasa memiliki hati yang hancur, jiwa yang remuk. Artinya apa? Mau terus datang kepada Tuhan, memohon anugerah, ya bahkan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Iya, hari ini kita akan melanjutkan, sekarang sudah di Yeremia 44 ayat yang ke-15. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain dan semua perempuan yang hadir di sana. Suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros, katanya. Mereka rame-rame menjawab Yeremia ini ketika Yeremia menyampaikan nubuatan itu bahwa mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, semua mereka menjawab kepada Yeremia. Ayat 16. Mengenai apa yang kau katakan, ayat 16 ya. Mengenai apa yang kau katakan, kata firman Tuhan, demi nama Allah kepada kami itu, ya kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetap saja mereka mengeraskan hati, tetap saja mereka tidak mau percaya, tetap saja mereka tidak mau mendengarkan Yeremia yang menyampaikan nubuatan bagi mereka. Mereka berkata bahkan di sana, ya tetapi kami akan terus melakukan ayat mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah itu kepada kami, tidak akan kami dengarkan. Dengan lantang mereka menyatakan bahwa mereka tidak mau taat pada Tuhan. Hari-hari ini pun terjadi banyak orang yang dengan lantang, dengan sombong merasa tidak butuh Tuhan dan terus hidup dalam dosa. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-16 berkata, ayat yang ke-17 sekarang, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya, seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami, dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Ya saudara, semakin jauh ya mereka menyimpang dari Tuhan, maka pikiran mereka itu semakin bingung. Orang itu tuh semakin jauh dari Tuhan akan semakin bingung pikirannya. Dengar ya saudara. Kalau orang memilih hidup dalam dosa, semakin jauh saudara dari Tuhan akan semakin bingung saudara, akan semakin kacau hidupmu, akan semakin tidak damai. Ya bahkan sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semakin jauh kita menyimpang dari Tuhan, maka pikiran kita akan semakin bingung. Apapun kehidupan rohani yang tersisa dalam diri orang Israel saat mereka pergi ke Mesir menjadi hilang ketika mereka tenggelam dalam lembah penyembahan berhala atau di dalam dosa. Ya, saudara, pelarian ke Mesir itu telah menimbulkan perubahan dalam kebiasaan penyembahan kafir mereka. Dan mereka menganggap kesulitan mereka adalah akibat mereka mengabaikan berhala-berhala mereka. Akan tetapi, ya penyembahan berhala mereka itulah yang justru telah menimbulkan semua permasalahan mereka. Bangsa itu tidak mau mengakui penyebab sesungguhnya dari masalah mereka atau malapetaka mereka, yaitu dengan mereka meninggalkan Tuhan. Ya, ketika malapetaka memaksa kita untuk memeriksa hidup kita,
Mari selidikilah secara seksama perintah-perintah Tuhan kepada kita, lalu bersedialah untuk dengan rendah hati menerapkan apa yang telah saudara temukan di dalamnya. Saudara ingat ya, orang itu semakin berbuat dosa akan semakin kacau pikirannya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dia tidak berdaya dan kacau sehingga menjadi bingung. Ya, itulah yang dialami oleh bangsa ini. Ya, ketika mereka berkata mereka tidak akan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, mereka semakin kacau. Mereka semakin memperkatakan hal-hal yang mereka tanpa sadar lagi. Sudah tidak ada kesadaran diri, saudara ya. Dengan lantangnya mereka berkata, kami akan tetap membakar korban. Ya, mereka bilang kepada Dewi Sorga. Ya, mereka mempercayai, saudara, ya, Allah-Allah yang bukan Allah dan penyembahan berhala mereka. Ayat yang ke-17, tadi sekarang ayat 18, maaf. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami akan kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Jadi mereka memutarbalikkan firman. Orang itu kalau hidup dalam dosa itu suka memutarbalikkan firman. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Ya, sehingga pikirannya Alkitab berkata menjadi tumpul, saudara ya. Kita tidak lagi bisa berpikir yang wajar. Bahkan mereka berkata kalau mereka tidak lagi mempersembahkan korban kepada Ratu Sorga, kepada penyembahan berhala mereka, maka mereka akan kekurangan makanan, akan mengalami perang. Dibolak-balik, mereka tidak menyadari bahwa justru akibat dari penyembahan berhala itulah yang menyebabkan mereka akhirnya jatuh di dalam malapetaka, di dalam banyak persoalan. Tapi sungguh orang kalau sudah terlalu banyak berbuat dosa, maka dia dibutakan, saudara ya, oleh dosa-dosa itu sendiri. Ayat yang ke-19, lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan pada Ratu Sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan pentungnya, dengan patungnya, dan mempersembahkan korban curahan kepadanya? Ya, jadi mereka berkata, perempuan-perempuan itu, kami juga membakar korban itu juga ya setahu suami kami mengizinkan. Jadi engkau mau apa? Ya. Ayat yang ke-20, sesudah itu berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya, katanya. Ayat 21, justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu dan oleh rakyat negeri, ya, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu. Ayat 22. Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Yeremia mencoba mengingatkan mereka kembali, justru karena penyembahanmu berhala, itu yang membuat Tuhan marah, apa yang dilakukan oleh nenek moyangmu, pemuka-pemukamu semua. Ya, tetapi mereka tidak mau peduli, saudara. Ya, Yeremia berkata, lihat kenapa sekarang kotamu hancur. Ya, lihat kenapa sekarang semuanya menjadi reruntuhan, kebinasaan di depan mata. Kenapa? Itu akibat dari penyembahan berhala, di mana engkau tidak mau tunduk kepada Tuhan dan hanya menyembah Dia. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22 ya. Tuhan tidak tahan lagi melihat, ayat 22, ya Tuhan, sekarang ayat 23. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang.
Ya tapi namanya orang kalau sudah dibutakan udah nggak bisa lagi dengan otaknya, dengan akal budinya mengenal kebenaran, itu sudah dibutakan. Mereka berpikir justru kalau mereka tidak menyembah kepada dewi surga mereka, ratu surga mereka, maka mereka akan mengalami penderitaan. Padahal sesungguhnya semua penderitaan yang sudah mereka alami itu justru karena ya ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tapi memang bangsa ini susah. Ya kita sering kali ya saudara mungkin ketemu dengan orang-orang yang ya susah ya dikasih tahu, ya udah dibilang jangan begini tuh dosa. Ini dosa tapi tetap ngeyel. Ya sudahlah, kita serahkan dia saja ke tangan Tuhan biar dia berurusan dengan Tuhan ya, seperti bangsa ini. Ayat 24. Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu, dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang di tanah Mesir. Ya, Yeremia berkata, ayat 25 sekarang, 25. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik. Ya, Yeremia sudah marah saudara. Ayat 26. Maka dengarkanlah firman Tuhan ini, firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku, kata Tuhan ya. Aku telah bersumpah demi namaku, kata Tuhan, yang besar firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata demi Tuhan Allah yang hidup. 27. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Tetapi orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. 28. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, ya, akan mengetahui perkataan siapakah yang akan terwujud, perkataanku, kata Tuhan, atau perkataan mereka. 29. Inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Ayat 30. Ya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Firaun Hofra raja Mesir ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti aku telah menyerahkan Sedekia raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Ya, jadi saudara, setelah Yeremia itu pindah secara terpaksa ke Mesir, Alkitab tidak lagi mencatat tentang peristiwa-peristiwa dalam sisa hidupnya ya. Firaun Hofra memerintah Mesir dari tahun 588 hingga 569 sebelum Masehi dan dibunuh oleh Ahmose, salah seorang jenderalnya sendiri, yang kemudian dinobatkan untuk menjadi raja di istananya. Ya, apa yang Tuhan nubuatkan terjadi. Karena itu mari saudara, kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan dan hanya mengikuti Tuhan saja. Ya, dan jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan mengalami banyak rancangan kecelakaan. Biar kita mau terus berkata kepada Tuhan, Yesus, pegang erat tanganku Tuhan, kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kami belajar mengasihi dan taat hanya kepada Tuhan saja. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Bawa hidup kami hari-hari ini semakin cinta Engkau dan semakin mendekat kepada hadirat-Mu. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Pegang tangan kami Tuhan, jangan biarkan kami jauh dari Engkau. Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, bahwa kami terus hidup dekat dengan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Biarlah suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Engkau. Sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang disertai Tuhan. Kami rindu Tuhan, jangan tinggalkan setiap kami Bapa. Bahkan kami berdoa menyerahkan keluarga besar kami, orang tua, oma, opa, kakek, nenek kami di usia senja mereka, bahkan para single parent. Tuhan menyertai, damai sejahtera-Mu memberkati. Juga bagi orang-orang anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami sakit apapun Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Mungkin ada di anggota keluarga kami yang sedang terinfeksi COVID, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bahkan penyakit apapun hari ini Tuhan kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, berikan kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena akibat dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Jika memang Tuhan mengizinkan kami harus melewati ini sebagai ujian, berikan kekuatan hati dan iman agar kami keluar sebagai pemenang. Sembuhkan setiap jiwa Tuhan yang terluka, yang kecewa, yang tertolak, yang sakit hati, apalagi merasa kecewa kepada Tuhan. Ampuni dan sembuhkan jiwa kami Bapa. Kami percaya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Berkati setiap mereka, orang-orang yang ada di luar sana, atau juga anggota keluarga kami yang sedang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang ingin keluar dari persoalan yang begitu berat, tekanan, roh-roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan, ikatan homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan, perjudian, narkoba. Bahkan setiap mereka Tuhan yang bergumul dengan persoalan rumah tangga, hutang piutang, semua SMS yang masuk, WA yang masuk, kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Hamba begitu terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas menjamah setiap mereka yang membutuhkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kelepasan, ada kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Engkau melihat hidup kami Tuhan saat kami berseru kepada Tuhan. Engkau menjadi jawaban bagi kami. Biarlah hidup yang kami punya mau terus kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Kami mau terus Tuhan maksimal bagi kepentingan kerajaan-Mu. Bawa kami dalam perkenanan Tuhan. Berkati Bapa. Bahkan semua orang-orang yang membutuhkan Tuhan, mereka yang menginginkan punya keturunan, segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan kepercayaan keturunan ilahi. Tuhan, Engkau menjawab kerinduan setiap anak-anak-Mu Bapa. Juga kami terus berdoa Tuhan untuk mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Biar Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan punya cara untuk membuka jalan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami terus berdoa buat bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami. Lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi bangsa ini. Lawatan-Mu Tuhan tinggal atas bangsa kami. Biarlah Tuhan segala roh-roh kerusuhan, kekacauan kami ikat, patahkan, hancurkan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf, amin. Tuhan berikan mereka kekuatan, terus juga mereka boleh bertindak dalam kebenaran, melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Bapa.
Berkati setiap jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, terus ada dalam satu kesatuan untuk terus berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kami percaya tidak ada satupun kuasa yang bisa memporak-porandakan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Selamatkan jiwa-jiwa di atas bangsa ini Bapa. Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau mengampuni bangsa kami dan Engkau dengarkan setiap doa-doa kami. Kami terus melepaskan berkat untuk para tim medis, suster, perawat, dokter yang mereka ada di baris terdepan mengatasi COVID-19. Kami katakan hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali. Jika belum waktunya, maka tidak ada satupun termasuk virus corona tidak bisa mengambil nyawa kami. Tuhan yang pegang kendali. Namun kalau sudah waktunya, Tuhan berikan kami kesiapan hati dan hidup untuk menghadap Engkau, karena bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa, berkati semua bangsa-bangsa yang terus setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga melawat bahkan setiap mereka yang punya pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya orang-orang yang terus berharap dan beserta Engkau, Tuhan, Engkau akan memelihara dan menjaga hidup kami. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu, Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus akan menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersuka cita supaya sistem imun kita kuat, dan jangan lupa like dan share Mesbah Doa ini supaya orang semua boleh diberkati Tuhan. Shalom, Immanuel.